Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini di acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Atas. Alhamdulillah sudah ada di studio 2, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimagis, Cibubur. Di sini juga ada Fauzan dan Ondi Saputra pada switcher dan kamera. Kita akan masih berbicara tentang di seputar istiqomah. Mengapa istiqomah itu amat penting? Nanti akan diuraikan oleh Ustaz Husain Al-Atas. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Kepada seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq Ondi bersama kerabat kerja di studio, Fauzan, kaum muslimin dan muslimat, begitu pula ikhwan akhwat yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan dari asal usul yang sama, juga diciptakan oleh Tuhan yang sama. Saya ucapkan salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian kita yang lalu bersama-sama telah kita ikuti renungan dan penghayatan mengenai istiqamah sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa kata istiqamah dia berasal dari kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, yaitu qawama. Karena wawnya dalam keadaan mutaharrik, sebelumnya fathah, maka dalam kebiasaan orang Arab merubah wawnya menjadi alif. Maka berubah dari qawama menjadi
qama yaqumu. Dan istiqamah sebagaimana yang telah kita terangkan, sebetulnya alif juga berasal dari huruf waw. Asalnya istaqwama. Istaqwama. Wawnya dalam keadaan mutaharrik, sedangkan qaf pada asal katanya dalam keadaan maftuh di fathah, maka wawnya juga berubah menjadi alif. Jadi istaqama yastaqimu. Yastaqimu asalnya yastaqwimu. Tapi karena waw ya, yang sukun agak sulit disebutkan, istaqwama yastaqwimu. Waw bersama harakat agak sulit disebutkan, maka harakatnya dipindahkan kepada huruf sebelumnya, itu qaf. Karena sebelumnya kasrah waw dalam keadaan sukun, maka dirubah menjadi ya agar mudah disebutkan. Jadi istaqama yastaqimu. Jadi asal katanya adalah qama yaqumu, yang berarti tegak dan lurus. Berarti istiqamah yang diambil dari kata istaqama yastaqimu mengajak kita dalam hidup ini tegak di atas jalan Allah. Lurus menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan ciri utama dari dakwah para nabi, para rasul. Begitu pula dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mengajak manusia kepada dirinya, tapi mengajak manusia sebagaimana dirinya tegak lurus menghadapkan wajah mereka ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perintah Allah kepada Rasulnya, ud'u ila sabili rabbik. Ajak manusia untuk berjalan di atas jalan Tuhanmu menuju Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih indah tutur katanya dari orang yang mengajak kepada Allah dan dia mengerjakan amalan-amalan saleh, dan dia berkata innani minal muslimin, sesungguhnya aku dari orang yang berserah diri pada Allah. Nabinya adalah pemimpin manusia yang berserah diri pada Allah. Nah, manusia-manusia di belakang yang mengikutinya semua berserah diri kepada Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bukan menyembah Nabi kita. Kita juga tidak diajak untuk menyembah Nabi kita, tapi kita bersama Nabi kita menghadapkan wajah kita, berserah diri secara total kepada Allah di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diterangkan Allah dan diperintahkan untuk diumumkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir surat Al-An'am, Allah berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim." Katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhanku yang menciptakan aku, yang merawat dan mengasuhku, yang membimbing aku dalam perjalanan hidupku, yang melimpahkan rahmat dan kasih-Nya terhadap diriku dan terhadap seluruh makhluk di alam raya ini. Tuhanku, penciptaku, pembimbingku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Jalan yang ditunjukkan Allah, pencipta alam semesta, tidak mungkin sama dengan jalan yang ditunjukkan dan dipilih oleh sesama makhluk seperti kita. Karena pilihan makhluk bisa benar, bisa salah. Seandainya benar juga tidak sempurna. Dan mereka tidak serba tahu. Mereka tidak dapat menjamin bahwa pilihan mereka itu merupakan kebenaran yang mutlak. Sedangkan kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang sejati yang datang dari Tuhanmu, jangan kamu termasuk dari orang yang bimbang dan ragu. Dikatakan sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus diungkapkan oleh Allah sebagai dinan qiyamah. Dinan
qiyamah. Artinya din, pedoman hidup ya, yang dasarnya berserah diri kepada Allah Sang Pencipta yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Qiyaman, kita tahu kata qiyam di sini asalnya diambil dari apa? Diambil dari kata qiwaman. Karena asal waw di sini adalah asal ya adalah waw. Karena dia berasal dari kata qama yaqumu juga. Jadi dinan qiyaman ya. Qiyam adalah jamak dari apa? Dari qimah. Qimah dalam bahasa Arab berarti nilai. Berarti ini, kalau kita bertanya di pasar, kam qimatu hadhihi, berapa harga barang ini? Jamaknya qiyam. Dinan qiyaman artinya pedoman hidup yang berisikan sistem nilai. Karena diambil dari kata qama yaqumu, berarti sistem nilai yang tegak lurus yang akan membuat seorang berjalan dalam hidup ini dalam keadaan mulia, tegak, tidak sama sekali dalam keadaan hina. Kemudian apa? Menghadapkan wajahnya secara penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia hadapkan wajahnya ke hadapan Allah, maka Allah akan menjadi pelindungnya. Allah akan menjadi pembantu dan pembelanya. Millata Ibrahim Hanifah. Ini merupakan jalan hidup juga yang dijalani dan dilakukan oleh Ibrahim. Hanifah yang lurus. Yang sama sekali apa? Tidak terombang-ambing dalam kebingungan, kesesatan, tapi berjalan di atas jalan yang lurus. Bila di kanan kirinya jurang, maka dia jalan di atas jalan keselamatan yang lurus yang akan mengantarkan dirinya pada Allah. Di kanan kirinya syaitan menawarkan berbagai macam penawaran yang menggiurkan, yang menggoda, yang merangsang, juga menakut-nakuti orang yang berjalan di atas jalan yang lurus dengan berbagai macam ancaman, bakal disingkirkan, bakal dijauhkan, bakal dijatuhkan, bakal sulit hidupnya. Itu tawaran-tawarannya datang dari syaitan. Tapi yang beriman tidak akan goyah. Dinan qiyaman millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin, dan dia sekali-kali tidak tergolong orang yang mempersekutukan Allah. Jadi yang berjalan di atas jalan yang lurus tidak tergiur oleh kekuasaan, jabatan. Jabatan bukan tujuan. Kalau dia menerima jabatan, dia berusaha untuk mengamalkan jabatannya untuk bekal hari akhiratnya, untuk melindungi orang-orang yang di bawahnya. Oleh karena itu tidak berpikir dalam benak mereka mengejar jabatan kekuasaan. Juga tidak mengejar dunia. Dunia hanya merupakan bekal perjalanannya. Apabila punya kelebihan, dia berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Hingga bebannya ringan dalam hidup ini. Begitu juga, dia tidak terpenjara oleh hawa nafsunya mengejar syahwatnya. Dia hanya menginginkan bagi syahwatnya yang akan mengantarkan dirinya menuju Allah. Dia menikah dengan wanita salihah. Dia juga meredakan syahwatnya, tapi tidak mengejar syahwat. Tidak menjadikan syahwat sebagai tujuannya hingga menghabiskan waktunya, fisiknya, umurnya, tenaganya, perhatiannya hanya untuk mengejar syahwat. Yang dituju adalah Allah. Lalu disimpulkan ya, dinan qiyaman ini, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada yang menciptakan langit dan bumi, termasuk menciptakan saya dan menempatkan saya di muka bumi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Katakan sesungguhnya salatku. Begitu pula apa? Pengorbanan dan persembahanku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, aku persembahkan untuk Allah Tuhan semesta alam. Bukan karena Allah butuh. Tapi bila aku hadapkan hidupku dan matiku untuk Allah, maka hidupku akan terpimpin di jalan. Jadi kita hadapkan wajah kita kepada Allah, menyerahkan
hidup mati kita, begitu pula menunjukkan dari sholat dan nusuk kita untuk Allah, bukan karena Allah butuh, tapi ini yang akan meluruskan hidup kita, yang menjaga kita di atas rel kebenaran dan tegak mulia di atas muka bumi. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirt, dan dengan apa? Dengan prinsip ini aku diperintahkan. Wa ana awwal muslimin, lalu Nabi mengumumkan, dan saya orang yang pertama berserah diri kepadanya. Ini sahabat-sahabat Rasul, mereka dipanggil sahabat karena mereka berkawan bersama Rasul menuju Allah. Rasul menyampaikan risalah Allah, mereka menyambutnya. Sebagaimana Rasul berserah diri, mereka ikut di belakang Rasul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah sekalipun Rasul mengajak orang kepada dirinya. Ketika Rasul memerintahkan mereka untuk taat kepadanya, karena ketaatan pada Rasul merupakan ketaatan pada Allah. Karena Rasul menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat di sini ya, bagaimana Allah menjelaskan kepada jalan hidup kita yang jelas, yaitu hidup tegak di atas jalan Allah. Menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah dengan mengikuti sistem nilai yang akan meluruskan hidup kita dan mengantarkan kita menuju kemuliaan. Apabila kita membaca surat Fussilat ayat 6, Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailun lil musyrikin. Qul, katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya ana basyarum mithlukum, saya ini manusia seperti kalian. Kata basyar itu ya menjelaskan kepada kita bahwa Nabi ya, sebagaimana makhluk yang lain terdiri dari darah, daging, dan kulit, begitu pula saya juga seperti mereka merupakan basyar. Tak berbeda dengan kalian. Cuma bedanya beliau menerima wahyu dari Allah, beliau menyampaikan risalah Allah. Ini perbedaannya. Manusia yang dibimbing, dipimpin oleh Allah beda dengan manusia yang hidup tanpa apa? Tanpa bimbingan. Jadi sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Terdiri dari darah, daging, juga berasal usul yang sama seperti kalian. Yuha ilai, cuma perbedaannya aku menerima wahyu. Diberikan amanat dan tanggung jawab. Annama ilahukum ilahun wahid. Aku tidak mengajak kalian untuk menyembah aku. Sesungguhnya Tuhan kalian hanyalah satu Tuhan. Nah, yang menarik pada ayat berikut, pada sambungan ayat ini, fastaqimu ilaihi. Hendaklah kalian istiqamah, tegak di jalan Allah, menghadapkan wajah kalian ke hadapan Allah. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, dan juga mohon ampun kepada Allah. Kan dalam perjalanan kita ini pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Wa wailun lil musyrikin, dan celakalah bagi para musyrikin. Orang-orang yang bukan menghadapkan wajah mereka dengan lurus ke hadapan Allah. Mereka menghadap ke hadapan Allah juga, menghadap juga kepada selainnya. Wa wailun lil musyrikin. Siapa orang-orang musyrik? Alladzina la yu'tuna zakah, yaitu mereka yang tidak mau menunaikan zakat mereka. Karena di mata mereka zakat ya, akan apa? Akan mengambil apa yang mereka cintai. Mereka lebih cinta pada harta mereka daripada kepada Allah. Ini bahagian dari syirik. Tapi yang beriman, betul mereka menyukai harta cobaan dari Allah, tapi kecintaannya kepada Allah lebih. Maka dia tidak berat untuk mengeluarkan apa yang Allah perintahkan padanya. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Itu mereka yang tidak menunaikan zakat mereka, dan mereka terhadap hari akhir mereka ingkar. Lalu setelah itu Allah membandingkan mereka dengan orang yang beriman. Innalladzina
amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beriman. Kemudian istiqamah menghadapkan wajah mereka kepada Allah, mengerjakan amalan-amalan soleh, lahum ajrun ghairu mamnun. Allah sediakan bagi mereka ganjaran yang tidak akan pernah putus dan berakhir. Di sini kita melihat bagaimana Allah perintahkan kita untuk istiqamah menghadapkan wajah kita dengan lurus ke hadapan Allah. Para nabi juga menyeru kita semua untuk melakukan hal ini. Demikian pula para rasul. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita semua bersama-sama untuk menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjalan di bawah bimbingan Al-Qur'an dan tuntunannya, mereka betul-betul dapat meresapi dan menikmati indahnya betul-betul bimbingan petunjuk Allah yang menjadikan dirinya mulia, terbebas dari perbudakan, dari penyembahan terhadap makhluk. Mereka dikenalkan oleh Allah, dikenalkan oleh Rasulnya. Demikian pula oleh kitabnya tentang kebesaran keagungan Allah, tentang asal-usul mereka, tentang tujuan hidup mereka di dunia ini, dan menjelaskan kemana mereka akan pergi, dan juga menjelaskan bagaimana cara hidup yang benar. Oleh karena itu mereka mencintai Rasul dengan kecintaan yang amat mendalam, karena Rasul memperkenalkan mereka kepada Tuhan mereka. Mereka mencintai juga para wali dan para ulama, karena para wali, para ulama ini mengajak mereka, memperkenalkan mereka kepada Allah, membebaskan mereka dari segala macam perbudakan. Oleh karena itu para wali-wali Allah tidak pernah sama sekali mengajak orang kepada dirinya, memperbudak orang dengan mempergunakan nas-nas dan teks-teks agama, sama sekali tidak. Karena para aulia Allah yang mencintai Allah mengajak orang juga untuk merasakan nikmatnya cinta kepada Allah dan nikmatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah yang menjadikan Allah sebagai walinya, mereka sebagai balasannya juga dijadikan Allah sebagai wali-wali Allah yang disayangi, yang dicintai dan dilindungi. Mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu yang beriman dan bertakwa pada Allah. Jadi umat yang dibangun, yang dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang betul-betul menghadapkan wajah mereka dengan penuh ketulusan ke hadapan Allah, berserah diri kepadanya, memuja dan memujinya, dan mereka mencintai Rasul dan penuh rasa syukur kepada Rasul yang telah menjadi sebab mereka mengenal Allah Tuhan mereka, keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Oleh karena itu ibadah mereka sepenuhnya ditujukan untuk Allah, bukan kepada selainnya. Tapi sayang, sungguh sayang, kita jumpai banyak orang-orang yang mengaku sebagai ulama, yang mengaku sebagai kiai, bukan mengajak masyarakat dan umat kepada Allah, tapi mengajak kepada diri mereka. Lalu kiai yang lain, ulama yang lain juga melakukan hal yang sama. Akhirnya umat terpecah-pecah, umat terkotak-kotak, bergolong-golongan, disebabkan karena mereka tidak diajak kepada Allah bersatu dalam agamanya dan berserah diri kepadanya. Masing-masing mengklaim bahwa jalan mereka merupakan jalan yang benar. Pengikut mereka lebih cepat menyambut dan mendengarkan perintah pemimpin mereka daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin mereka menempatkan ayat-ayat bukan pada tempatnya. Bahkan banyak dari mereka yang tidak mengenal ayat Allah, yang dikedepankan buku-buku yang ditulis oleh manusia. Ini kita jumpai yang dilakukan oleh sebahagian kiai, sebagian ulama, bahkan sebahagian habaib dari penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan umat berpaling dari Allah, umat terpecah belah dan terkotak-kotak. Jarang sekali mereka
menerangkan ayat-ayat Allah. Seandainya mereka bacanya sebagai pembukaan pada awal khutbah mereka. Selebihnya yang mereka sampaikan, yang mereka bicarakan adalah ucapan fulan dan fulan. Di mata mereka, apa yang diucapkan fulan lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada apa yang Allah terangkan dalam kitabnya. Padahal Allah jadikan kitabnya tibyanan likulli syai' sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Dalam surat Asy-Syura sebagaimana yang telah kita baca kemarin, dengan jelas bagaimana Allah menerangkan pada kita bahwa para nabi, para rasul, begitu juga nabi kita menerima ajaran yang sama, syariat yang sama, yang mengajak manusia untuk meluruskan wajah mereka, menghadapkan wajah mereka dengan lurus ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan mereka untuk tidak berpecah belah, karena berpecah belah merupakan indikator bahwa hati mereka tidak tulus pada Allah. Bila mereka betul-betul tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mereka akan disatukan dalam kecintaan, dalam kerinduan dan ketaatan pada Allah. Lalu Allah jelaskan bahwa ajakan seruan ini yang diserukan oleh para nabi, yang diserukan oleh para rasul, dan dikumandangkan oleh nabi kita, amat tidak disukai oleh kaum musyrikin. Mustahil bagi mereka akan menyambut seruanmu, wahai Rasulullah. Dan Allah jelaskan bahwa mereka tidak berpecah belah, bergolong-golongan, kecuali setelah sampainya ilmu kepada mereka. Ilmu tidak diikuti, yang diikuti hawa nafsu. Akhirnya ilmu tersebut menjadi hujjah Allah untuk menyiksa, menghukum dirinya karena dia tahu, tapi tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Sebagaimana banyak para ahli, orang-orang yang diberikan ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Seperti mereka-mereka yang diserahkan, developer yang diserahkan untuk membangun jembatan, sarana umum. Dia bangun dengan pengkhianatan, tidak sesuai dengan ilmu yang diketahui. Akhirnya bangunan tersebut hancur. Bangunan seperti ini hancur masih lebih mudah dibandingkan apa? Bangunan manusia. Jiwa mereka apabila rusak karena penyesatan dan penyimpangan lebih mengerikan daripada hancurnya bumi. Jadi mereka tidak berpecah belah, melainkan setelah sampai kepada mereka al-ilmu. Kalau bukan karena ketetapan Allah untuk menangguhkan pertanggungjawaban mereka, jauh-jauh hari mereka telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya kepada Rasulnya, agar Rasul betul-betul apa? Mengajak manusia untuk menegakkan, meluruskan, dan menghadapkan wajah mereka kepada Allah di atas syariatnya. Allah perintahkan Rasulnya, falidzalika fastaqim. Wahai Rasulullah, jangan kamu keluar dari rel istiqamah. Sesuai dengan pesan Allah tadi, yang mengajak kita untuk menegakkan agama Allah dan tidak bercerai-berai dalamnya, hendaklah kamu istiqamah di atas jalan ini. Jangan kamu hiraukan ajakan dari kanan kiri kamu yang mengajak kamu untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Falidzalika fad'u. Sesuai dengan seruan Allah tadi, kamu ajak manusia ke sana. Itu untuk beristiqamah, menghadapkan wajah mereka kepada Allah. Fastaqim kama umirt. Dan istiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan Allah. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Lalu katakan bahwa aku beriman kepada apa yang diturunkan Allah dalam Alkitab. Jadi falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Falidzalika, kepada seruan Allah tadi untuk menegakkan agama Allah, silahkan kamu mengajak manusia, wahai Rasulullah. Ini perintah dari Allah. Fastaqim kama umirt, istiqamahlah sebagai yang Allah perintahkan kepada kamu. Kemudian wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakan bahwa aku beriman kepada apa yang diturunkan Allah dari Alkitab. Wa umirtu li'a'dila bainakum, dan aku diperintahkan untuk memperlakukan kalian dengan adil. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah adalah Rabb kami, pencipta kami, pelindung kami, demikian pula pencipta dan pelindung kalian. Lana a'maluna walakum a'malukum,
Kami bertanggung jawab atas amal kami, begitu juga kalian bertanggung jawab atas amal kalian. La hujjata bainana wa bainakum, tidak ada alasan di antara kami. Jadi jangan kalian menyalahkan kami di hari kemudian nanti, kami telah menyampaikan pada kalian. Allahu yajma'u bainana, Allah kelak akan mengumpulkan kami. Wa ilaihil masir, dan kepadanya kita semua akan dikembalikan. Ini jelas, terang dan gamblang bahwa istiqamah ini justru merupakan inti dari agama kita. Tanpa istiqamah, tanpa kita tegak lurus menghadapkan wajah kita kepada Allah, amal kita tidak akan diterima. Oleh karena itu Allah bilang, inna dina indallahil Islam, ad-din yang diakui di sisi Allah adalah Islam. Itu dasarnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pada surat Hud yang kita bacakan pada kajian yang lalu. Itu pada ayat 112. Surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirt. Istiqamahlah kamu wahai Rasulullah sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Wa man taba ma'aka, diikuti orang-orang yang bertaubat bersamamu kembali pada Allah. Wala tatghaw. Jangan apa? Jangan keluar dari rel istiqamah. Kalau kita jalan lurus di kanan kiri kita, ini merupakan jurang. Kalau kita tagha yatgha, artinya kita keluar melampaui batas, kita akan terjerumus dalam jurang. Dengan mengikuti ajakan seruan syaitan di kanan kiri kita yang mengajak kita keluar dari rel. Dengan janji-janji iming-iming yang indah, dengan ancaman juga. Kalau kamu ikuti ajaran Allah, bukan zamannya sekarang, nanti kamu hidup miskin, hidup melarat. Bagaimana nanti kalau kamu berumah tangga, memiliki anak dan keluarga. Jadi orang-orang yang ingin berjalan di jalan Allah ditakut-takuti. Sampai akhirnya ulama karena takut menghadapi kehidupan dunia ini, sudah gak apa-apalah karena darurat. Kita ikuti aja apa yang diinginkan oleh penguasa. Akhirnya diminta menghalalkan yang haram diikuti, dibilang alasan darurat. Mengharamkan yang halal diikuti, membenarkan yang salah diikuti, menyalahkan yang benar dengan alasan bahwa kita sekarang pada saat kondisi darurat. Ashabul Kahfi yang jumlahnya hanya beberapa orang, diancam, dipaksa, mereka menolak hingga mereka melarikan diri menyelamatkan hidup mereka. Sedangkan kita umat Islam di Indonesia mayoritas, hanya mayoritas jumlahnya. Tapi sebetulnya jiwa mereka, jiwa minoritas, bahkan lebih rendah dari jiwa minoritas. Tidak berani berkata hak, tidak berani betul-betul untuk berjuang di jalan Allah SWT. Bahkan apa? Mudah sekali kita ini lupa. Jadi kita panas-panas sesaat, ya, memerangi yang mungkar, besok kita lupa, angin berlalu. Oleh karena itu saksikan. Bagaimana kemarin ribut berkaitan dengan Verdi Sambo. Datang Biorka, beralih ke Biorka. Besok datang lagi bubur ayam, pindah ke bubur ayam. Jadi kalau kita lihat, kita tidak punya keseriusan dalam menegakkan yang hak, meluruskan yang bengkok. Yang kita inginkan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang emosional, bukan dengan cara yang arogan, bukan dengan cara yang melakukan kerusakan terhadap apa? Pilar-pilar bangsa ini. Kita ingin rakyat sadar, berpikir, bijak, menolak yang batil, dan mereka bersama-sama mendukung hal-hal yang benar yang memajukan bangsa mereka, yang mengangkat martabat mereka. Tapi kita mudah sekali dipalingkan dan melupakan tanggung jawab kita. Ini yang amat menyedihkan. Tapi kalau kita betul-betul menghadapkan wajah kita dengan istiqamah ke hadapan Allah, insya Allah kita akan dijauhkan dari penyimpangan, dari ketergelinciran. Jalan di atas rel, orang baik kita lebih baik, orang rusak kita nggak ikut-ikutan rusak. Kita diancam dengan ancaman yang bermacam-macam, kita mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin. Dan saya yakin Allah akan mencukupi saya dengan seluruh kebutuhan hidup saya. Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebagaimana yang diucapkan Ibrahim ketika dilontarkan dalam api. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa kita nggak mengikuti Ibrahim? Kenapa tidak mengikuti Ibrahim? Lalu kita mencari alasan yang bermacam-macam untuk diri kita.
bukan karena kita cinta pada Allah, karena kita cinta pada dunia. Jadi fastaqim kama umirta wala tatghaw. Istiqamalah sebagaimana yang diperintahkan Allah padamu, jangan kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian perbuat. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang zalim? Wala tarkanu ilal ladzina zalam. Jangan rukun condong dekat sama orang yang zalim. Apalagi menjadikan mereka sebagai walinya. Kalau datang memberikan nasihat boleh, tapi kumpul-kumpul, duduk bersama orang yang zalim, besok ketularan penyakit zalim. Bahkan bukan hanya ketularan, belain orang yang zalim. Jangan kalian condong rukun pada orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, kalian akan terkena azab api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya'a tsumma la tunsarun. Dan kalian tidak akan menjumpai selain dari Allah yang akan menjadi penolong, pembela kalian, dan kalian tidak akan tertolong. Ini merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu, untuk meluruskan hati mereka, agar kita punya kompas, ya, punya pemahaman yang jelas, hati selalu ingat Allah, Allah perintahkan kita mendirikan salat. Wa aqimus salata tarafain nahar, dirikan salat pada dua tepi siang. Tepi yang pertama subuh, tepi yang kedua zuhur dan asar. Wa zulafan minal lail, dan permulaan malam maghrib dan isya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, ketahuilah kebaikan yang kamu lakukan ini akan membersihkan kotoran-kotoran sepanjang perjalanan kamu. Perbuatan-perbuatan yang salah, keburukan-keburukan yang kita lakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menghadapkan wajah kita secara lurus ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dzalika dzikra lidzakir, salat ini yang kita dirikan akan selalu menjadi pengingat bagi kita yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari sarana untuk apa? Mendukung kita beristiqamah pada Allah. Puasa juga sarana untuk mendukung kita istiqamah kepada Allah. Semua ini mengajak kita menghadapkan wajah kita pada Allah. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin, sabarlah, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat kebajikan. Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya menemukan Yusuf justru mendapatkan kemuliaan karena ulah perbuatan mereka. Mereka mengatakan laqad atharakallahu alaina. Sungguh Allah telah mengutamakan kamu atas kami wahai Yusuf. Wa in kunna la khati'in, dan kami menyadari bahwa kami telah berbuat kesalahan di masa yang lampau. Yusuf menjelaskan kenapa Allah berikan kemuliaan buat dia. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa saja yang bertakwa, siapa saja, bangsa manapun, suku apapun, apapun warna kulitnya, statusnya, kalau dia bersabar, bertakwa pada Allah, tidak keluar dari rel, Allah tidak akan sia-siakan ganjaran orang yang berbuat kebajikan. Nah, hidup ini cobaan, kita digoyah dengan sesuatu yang menarik, yang menggoda, yang merangsang, yang mempesona. Akhirnya apa? Gelap mata. Jangan ekstrim. Jangan ekstrim. Jangan terlalu kolot. Kalau beragama itu jangan terlalu berlebih-lebihan. Secukupnya, kita kan sudah sholat, sudah puasa. Akhirnya anak perempuannya pakaiannya yang tertutup hanya 1/3, 2/3 yang terbuka. Bahkan ada yang ngablak sama sekali. Orang tuanya bangga cerita bahwa anak perempuan saya ini menjadi calon artis. Kata artis itu membuat hukum Allah sama sekali nggak berlaku. Sampai tubuhnya ditawarkan pun, artis nggak apa-apa. Yang nggak boleh ustadzah. Yang tidak boleh ustadz sama ustadzah. Jadi kalau kita lihat bagaimana umat kita ini sudah tidak lagi memahami tujuan hidup mereka yang sebenarnya. Yang haram di mata mereka halal, asal yang melakukan siapa? Kalau yang melakukan orang besar, orang kaya, artis-artis, itu boleh. Oleh karena itu subhanallah kita jumpai pada saat orang kita bertemu artis, yang haram jadi halal. Dia bisa berangkulan sama yang bukan muhrimnya. Kenapa? Artis.
atau pejabat terkenal. Pejabat terkenal. Nah, ibu-ibu menggunakan jilbab, berpakaian sopan, sudah bersuami, karena ingin berjabatan, ya, berfoto bersama apa? Bersama seorang pejabat terkenal, terkemuka, digandeng tangan pejabat. Wanita sudah bersuami. Lalu kalau kita tanya, kenapa kamu lakukan? Itu kan cuma sekali-sekali aja. Ini kan kesempatan kita membawa pejabat. Atau katakan seorang pengusaha terkenal. Jadi agama ini ya, diberlakukan pada saat ya, memberikan manfaat, keuntungan, tapi kalau tidak, seperlunya aja ambil yang pokok-pokok dari agama. Bahkan bukan hanya orang awam, sampai anak tokoh besar, ulama besar, tidak lagi yakin lagi dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Hatinya protes, kenapa dia harus lahir ya dari sulbi seorang bapak sebagai ulama terkenal. Kenapa bukan lahir dari seorang aktor, dari seorang model yang terkenal. Ini yang terjadi pada saat ini. Jadi sekarang yang jadi sistem nilai media, apa yang media anggap baik, mulia, sempurna, berlomba-lomba mereka kerjakan. Ini nasib dari anak bangsa kita yang kita betul-betul amat prihatin. Nah, mudah-mudahan para ulama, para ustadznya tidak hanyut bersama semua ini. Kalau tidak, yang akan turun adalah adab Allah kepada kita semuanya. Apabila amar ma'ruf nahi mungkar telah hilang, ya, manusia berlomba-lomba dalam kemaksiatan, apalagi seruan dan ajakan kepada Allah, suaranya redup digantikan ajakan kepada selain Allah Ta'ala, maka tunggu tanggal mainnya azab Allah akan turun. Wal'iyadzubillah. Jadi kembali kepada istiqamah. Kita jumpai ya, Al-Quran banyak menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan istiqamah atau yang kembali kepada akar kata yang sama. Seperti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam dia merupakan superlatif atau kata mubalaghah dari kata qaim. Qaim tegak lurus. Qawwam di sini menjelaskan peran seorang laki-laki yang bertugas untuk apa? Membimbing keluarganya agar hidup tegak lurus di jalan Allah. Allah nggak menggunakan kata-kata laki-laki itu pemimpin ya, kaum wanita, ya, karena belum tentu pemimpin memimpin dengan benar, betul nggak? Terkadang seorang pemimpin diktator berbuat aneh. Tapi kalau qawwam menjelaskan kamu diserahkan amanat yang Allah berikan pada kamu adalah membimbing keluarga kamu agar dapat hidup lurus, menghadapkan wajah mereka kepada Allah. Baik dia istri, baik dia anak, baik dia saudari, diingatkan untuk selalu kembali pada Allah. Itu merupakan tanggung jawab suami. Oleh karena itu, kalau suami tidak memberikan bimbingan pada istri anaknya, ketika suaminya akan masuk ke dalam surga, istri dan anak yang diabaikan akan menuntut pada Allah, ya Allah, bagaimana kamu hukum kami? Terjadinya semua ini karena pengabaian dari ayah kami atau pengabaian dari suami kami. Akhirnya sang ayah dimasukkan ke dalam api neraka karena pengabaiannya terhadap keluarganya. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Melindungi mereka dengan membimbing mereka, mengarahkan mereka, mengingatkan mereka untuk selalu menghadapkan wajah mereka kepada Allah. Jangan orang tua, ayah ibu membangun wibawa dirinya begitu besar, sedangkan wibawa Allah begitu rendah di mata keluarganya. Ini yang terjadi. Anak begitu takut pada orang tuanya, tapi tidak memiliki rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kamu akan bebas dari amanat dan tanggung jawab? Kata qawwam di sini juga diambil dari kata qama yaqumu. Istiqamah juga diambil dari kata tersebut. Begitu pula kata qiyaman, aqama yuqimus shalah juga mendirikan salat, maksudnya dengan lurus dan tegak kita menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya salat ini selalu mengingatkan kita akan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Di luar salat kita lupa karena berbagai macam godaan kesibukan. Begitu salat kembali kita menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah dengan lurus. Jadi kita lihat semua kata-kata
yang berhubungan dengan apa? Dengan istiqamah yang berawal dari asal kata qama yaqumu menunjukkan arti tegak lurus. Kebalikannya, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratil mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan terlungkup, wajahnya terlungkup, menggambarkan kerendahan, kehinaan. Walaupun kaya raya, walaupun berkuasa, kalau dia terlungkup, jalan di atas jalan yang salah, di atas jalan kehinaan, orang ini menyedihkan sekali. Samakah orang yang berjalan dengan terlungkup wajahnya di muka bumi dengan orang yang berjalan tegak lurus di atas jalan yang lurus, as-siratil mustaqim. Yang berjalan tegak lurus di atas jalan mulia, terhormat, walaupun seorang supir, tukang beca, tukang sayur, orang sederhana tapi lurus tegak dalam kebenaran, orang ini mulia. Tapi sebaliknya, walaupun jaya di atas mulia, tapi menyimpang dari kebenaran, lihat bagaimana nasibnya siapa? Orang-orang yang dipenjara, yang digugat, yang dihujat. Ya. Sebagian orang sekarang masih tegak, tapi kelak begitu mereka melakukan kejahatan, tidak bertobat kepada Allah, begitu mereka turun dari kekuasaan, mereka tentu mulai skandal, kasus, ada yang ditinggal lari oleh istrinya, anaknya morat-marit, ada yang kemudian dipanggil oleh apa? Oleh KPK. Ada yang mengalami keadaan yang benar-benar memalukan. Mereka berusaha menutup langit dengan tangannya. Ternyata apa? Ternyata mereka tidak mampu sama sekali menutupi hal-hal yang buruk. Itu dalam kehidupan dunia, bagaimana dalam kehidupan akhir. Oleh karena itu, mari bersama para pendengar, ikhwan akhwat, kita betul-betul berusaha untuk berjalan di atas jalan Allah dengan tegak, terhormat. Kita tidak rendah dan sujud di hadapan selain Allah. Wajah kita tegak, lurus, terhormat. Jangan lihat siapa kita, keadaan kita, karena kemiskinan kita. Tegakkan wajahmu, wahai manusia yang terhormat sebagai khalifah Allah. Hadapkan wajah kamu dengan lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menyambutmu, membelaimu dengan rahmat-Nya, melindungi kamu, membela kamu. Dan jangan takut terhadap ancaman yang disampaikan oleh para wali-wali syaitan yang mengancam kamu dengan kemiskinan, kesusahan. Di saat kamu jalan di jalan Allah, di saat kamu berhasil menghadapi ketakutan ini, kamu akan temukan betul-betul pemandangan yang amat indah, permai hijau. Seperti orang di tengah-tengah padang pasir menemukan dauha. Tahu dauha enggak? Dauha itu di tengah-tengah padang pasir ditemukan apa? Suasana yang hijau. Suasana yang hijau. Ada bahasa di syair-syair, Pak. Jadi di tengah-tengah. Bukan Fata Morgana. Ya? Bukan. Kalau Fata Morgana kan bayangan yang apa? Bayangan yang tidak nyata. Begitu kita lihat ada. Kalau dia keluar dari padang pasir dalam suasana haus dahaga, memasuki dauha. Bukan oase ya, bukan. Oase. Oase. Oase pemandangan yang begitu indah, permai. Nah, ketakutan ini cobaan. Ketakutan ini cobaan. Begitu kita lintasi kegelapan yang menakutkan, keluar dalam suasana terang benderang. Tapi kalau kita percaya pada janji setan, takut dari ancaman-ancaman dan bisikannya, kita diajak nyemplung ke jurang. Walaupun pemandangannya indah, pemandangan yang menarik, begitu kita ikuti, tahu-tahu masuk ke dalam jurang yang amat dalam. Penyesalan tiada akhir. Waliyadzubillah. Kita di Rasil tidak mengajak para pendengar, para pemirsa ya, untuk memuja Rasil atau memuja kita. Tidak. Kita mengajak Anda semua untuk kembali pada Allah. Menghadapkan wajah kita semua ke hadapan Allah dan menikmati indahnya hubungan mesra bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana Rasul berjalan bersama para sahabatnya menuju Allah, kita bersama sahabat-sahabat Rasul. Dengan dakwah yang kita sampaikan bersama-sama kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termulia dari kita adalah orang yang paling tepat jalannya di jalan Allah dan tercepat dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita para ustadz dapat menyampaikan, menunaikan amanat Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah sebagaimana mestinya, tidak bercampur dengan hasad kepentingan-kepentingan tujuan duniawi. Karena apa yang kita amalkan, kita lakukan
merupakan amal di jalan Allah. Allah yang akan memberikan ganjaran pada kita, bukan para pendengar, para pemirsa yang kita harapkan pemberiannya. Adapun sumbangan donasi yang Anda berikan ke Radio Silaturahim ini untuk kelangsungannya, untuk kebutuhan para kru, sahabat-sahabat kita yang berjuang di dalamnya, kita para ustadz alhamdulillah tidak mendambakan, mengharapkan hal tersebut. Bahkan kita ingin memberikan sumbangan dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi kita harapkan para pendengar, para pencinta Radio Silaturahim betul-betul faham dalam memahami misi dakwah kita. Kita mengajak Anda semua untuk bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima dakwah kita, mengampuni dosa kita, memperbaiki diri kita, keluarga kita, meneguhkan iman kita untuk tidak tergoda terhadap bujukan-bujukan syaitan. Begitu pula ancaman-ancaman yang mereka bisikkan ke dalam hati kita. Kita memasuki betul-betul suasana yang penuh keindahan di tengah-tengah kehidupan ini. Menyaksikan oase yang amat indah merupakan muqaddimah jalan yang mengantarkan kita menuju taman syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husain Atas. Subhanallah, sebuah uraian yang begitu cerdas, yang kita pahami istiqomah itu hanya sekedar konsisten, padahal istiqomah adalah tegak lurus pada kebenaran, tegak lurus kepada Allah. Terima kasih Ustaz Husain. Sekali lagi, saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, Fauzan, juga Ustadz Alvan Sunardi juga hadir di sini, juga Anis Mualim dan Yusuf Subangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.